Assalamualaikum semuanya. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Fajrul Islami. Baiklah, hari ini saya akan belajar menggunakan database lagi, dan hari ini saya akan menggunakan fungsi DML, yaitu Data Manipulation Language, yang dimana fungsi ini kita akan mengedit data yang telah kita buat sebelumnya pada database. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam Windows, CMD, seperti ini. Seperti biasa, kita akan masuk dulu dengan cara cdc, sang, SQL bin. Lalu kita masuk lagi dengan MySQL view root. Baik, kita telah masuk ke dalam database. Pertama saya akan mengecek database saya, yaitu dengan cara bentar, kita akan mengecek database saya dengan show database. Seperti ini. Bisa terlihat di sini, kita membuat perbankan satu, seperti yang terakhir kali kita lakukan kemarin. Maka kita akan menggunakan perbankan satu. Baik, kita telah menggunakan perbankan satu. Kita akan langsung masuk saja ke dalam rumusnya. Yang pertama kita menggunakan rumus insert, karena kita akan memasukkan sebuah database yang telah kita buat baru ke database sebelumnya dengan cara insert into values nasabah values, buka kurung. Di dalam kurung ini kita akan memasukkan uh, contoh dari nama pemilik nasabah, seperti satu untuk ID nasabah, lalu Maulana untuk nama nasabah, dan Banjarmasin untuk alamat nasabah. Baiklah, ini adalah contoh dari pemilik nasabah pertama. Kita akan membuatnya sebanyak 5 pemilik nasabah. Baik, kedua, kita masukkan saja Nadia. Oh iya, dalam pembuatan nama dan alamat, kita harus menyertakan petik 2 agar tidak terjadi error. Seperti ini. Lalu bisa kita tulis di sini Banjarmasin juga. Kita bisa tulis di sini Alvito. Kita tulis di sini Banjar. Kita tutup kurung lagi dan kita akan membuat yang keempat. Kita bisa tulis di sini Iksan, beralamat di Barabai. Lalu yang terakhir bisa kita tulis Zakaria, yang beralamat di Kota Baru. Baik, seperti ini contohnya. Mohon maaf, saya kurang petik dua. Seperti ini contoh dalam buat memasukkan nama nasabah pada tabel nasabah. Baiklah, akan kita coba enter. Oke, saya mengerjakannya dengan benar.
Untuk pengecekannya kita menggunakan select from nasabah. Seperti ini. Di sini telah terbuat tabel secara otomatis dari nama-nama nasabah. Baiklah, kita akan menggunakan rumus yang ketiga yaitu update. Update ini adalah untuk mengubah dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya yaitu ini. Kita bisa saja mengedit tempat, mengedit nama, atau mungkin juga mengedit ID-nya. Baiklah, contohnya kita akan mengedit sebuah tempat atau alamatnya dengan cara update nasabah site. Kita akan mengupdate alamat nasabah, maka yang kita tulis adalah alamat nasabah. Lalu kita lakukan sama dengan dua. Kita bisa aja mengganti jadi Banjarmasin. Ini akan adalah kata-kata yang kita akan ganti sebelumnya, yang mungkin di sini ada Banjarbaru, Barabai, dan Kota Baru. Kita akan gantikan menjadi Banjarmasin. Where, untuk yang terletak di mana, ID nasabah. Ini adalah acuan di mana kita akan menggantinya. Dengan cara kita bisa memasukkan ID nasabah yang ada di sini. Seperti kita akan mengganti ID nasabah nomor 5, maka kita akan masukkan 5, lalu kita beri titik koma dan ya, pengerjaan kita betul. Setelah itu kita bisa mengeceknya kembali dengan cara select from nasabah. Di sini nama Jakaria atau nama nasabah Jakaria yang sebelumnya beralamat di Kota Baru telah terubah menjadi Banjarmasin. Baiklah, yang keempat adalah kita akan mengganti, kita akan menghapus nasabah yang mungkin telah tidak berlangganan lagi dan selainnya dengan cara delete from nasabah, where, di mana ID nasabahnya adalah, kita bisa aja ganti dengan contoh satu, maka di sini adalah kita akan menghapus nasabah pertama yang memiliki ID 1. Baik, telah betul, kita coba cek. Di sini Maulana telah terhapus dan nasabahnya tinggal 4 di sini. Baiklah, kita akan melakukan field tertentu setelah ini, yaitu rumus kelima dengan cara kita menggunakan select from nasabah, where alamat nasabah sama dengan Banjarmasin. Baiklah, maksud dari rumus ini ialah kita akan mencari nama-nama nasabah yang beralamat di Banjarmasin secara khusus. Seperti ini, maka akan keluar nama-nama orang yang beralamat di Banjarmasin adalah Nadia dan Zahari. Baik,
Kita akan menampilkan dengan menggunakan nama dengan cara select from nasabah where nama nasabah sama dengan Alvito. Maksud dari rumus ini adalah kita akan mencari nama nasabah yang bernama Alvito. Yang sebelumnya kita mencari sesuai dengan alamat dan keluar dua, kita akan langsung mencari secara khusus dengan menggunakan nama yaitu Alvito. Baik, mohon maaf terjadi kesalahan. Seharusnya saya tidak menggunakan nama nasabah karena judul di sini adalah cuma nama saja. Baik, kesalahan saya telah betul karena saya menggunakan nama saja di sini akan keluar nama Alvito secara khusus. Baiklah, setelah itu kita akan mengurutkan nama dari Z ke A dengan cara select from nasabah order by nama saja karena kita hanya menggunakan judul nama description. Baik, di sini akan terurut dari Z yaitu Zakaria sampai paling bawah A yaitu Alvito. Baiklah, setelah itu kita akan mengurutkan dari A ke Z dengan cara select from nasabah order by nama lagi dan rumusnya adalah ASC. Baik, di sini nama nasabah telah terurut secara dengan dari A sampai Z, dari Alvito sampai dengan Zakaria. Setelah itu kita bisa mengkhususkan untuk memperlihatkan nama nasabahnya saja atau nama tabel nasabahnya saja yang seperti ini dengan cara select nasabah nama from nasabah. Maksud dari rumus ini adalah kita hanya ingin menampilkan nama dari tabel nasabah. Baik, ada kesalahan. Saya kurang. Seharusnya saya menggunakan titik di sini. Mohon maaf. Baiklah, telah betul. Di sini yang keluar adalah hanya tabel nama. Seperti yang ada di sini. Tapi ini adalah tabel nama sesuai urutan dari 2, 3, 4, dan 5. Maka namanya tidak urut seperti A sampai Z. Setelah itu kita akan menggunakan rumus pencarian berasal dari awal kata dengan cara select from nasabah where nama like kita beri petik lalu kita bisa tulis di sini A persen dan, dan petik lagi untuk menutup dan titik kom. Maksud dari rumus ini adalah kita akan mencari nama dari nasabah yang berawalan huruf A. Baik, di sini akan keluar secara otomatis nama Alvito karena nama Alvito lah yang hanya berawalan dari huruf A. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Itu adalah akhir dari pelajaran database. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.